Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ujang Karyana, NIM 2281 131179, kelas A24, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu Anggi Yus Susilowati, MSI. Selayang pandang sosiologi. Sosiologi ini merupakan ilmu umran atau sosiologi ya, studi masyarakat dan perubahannya. Kemudian teori asobiyah, solidaritas sosial sebagai kunci kekuatan dan kemunduran dinasti. Siklus peradaban mulai dari pertumbuhan, kemudian puncak hingga kemunduran. Pengaruh lingkungan, geografi, dan iklim mempengaruhi masyarakat. Pemikiran ekonomi, peran penting pembagian kerja, perdagangan, dan negara. Sosiologi, perkembangan awal sosiologi sebagai ilmu. Ada 7 kekuatan sosiologi yang menjadi latar belakang muncul dan berkembangnya teori-teori sosiologi. Revolusi politik, revolusi industri dan kapitalisme, kemunculan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan keagamaan, pertumbuhan ilmu pengetahuan. Tokoh penting dalam sejarah sosiologi. Auguste Comte sebagai bapak sosiologi memperkenalkan pendekatan positivisme, yaitu pandangan bahwa ilmu pengetahuan harus berdasarkan pada fakta empiris dan dapat diuji secara ilmiah. Mengembangkan teori hukum 3 tahap, perkembangan intelektual umat manusia dari tahap teologis ke metafisik lalu ke tahap positif atau ilmiah. Pembagian sosiologi menjadi statika sosial dan dinamika sosial, serta gagasan tentang agama kemanusiaan sebagai bentuk alternatif dari agama konvensional. Tokoh penting dalam sejarah sosiologi. Ibnu Khaldun, ini adalah tokoh muslim, telah merumuskan pemikiran sosiologi jauh sebelum Comte. Gagasannya tentang ilmu umran, yaitu ilmu tentang masyarakat dan perubahan. Salah satu konsep terkenalnya adalah asobiyah, yang merujuk pada solidaritas kelompok sebagai pendorong utama lahir dan runtuhnya peradaban. Mengemukakan teori siklus peradaban yang menggambarkan fase-fase pertumbuhan, kejayaan, dan kejatuhan suatu dinasti atau masyarakat. Menyoroti pentingnya lingkungan geografi dalam membentuk karakter sosial dan memberikan kontribusi penting dalam bidang ekonomi seperti pembagian kerja dan peran negara. Pendidikan sebagai gejala sosial. Gejala sosial merupakan fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat akibat adanya interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai bagian integral dari segala sosial karena keberadaannya tidak terluput dari struktur, nilai, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pendidikan tidak hanya hadir sebagai proses belajar mengajar semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari dinamika sosial yang berkembang. Pendidikan sebagai sebuah lembaga sosial, yaitu sistem norma dan nilai yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Pendidikan memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai, norma, serta budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lembaga pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian dan perilaku sosial yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang membantu menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Pendidikan memiliki fungsi sosial. Fungsi manifest pendidikan mencakup pencapaian pengetahuan dan keterampilan kepada pendidik. Fungsi laten mencakup proses sosialisasi, pembentukan identitas pribadi, serta pemberian status sosial melalui jenjang pendidikan. Pendidikan juga berperan sebagai alat mobilitas sosial,
karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi di masa depan. Pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan dipengaruhi oleh perubahan sosial seperti modernisasi, industrialisasi, dan globalisasi. Pendidikan menjadi agen perubahan sosial karena mampu menciptakan generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Perubahan dalam sistem pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran, dan teknologi pembelajaran merupakan bentuk respon terhadap tuntutan zaman. Permasalahan sosial dan dalam pendidikan, ketimpangan akses pendidikan antara daerah terpencil dan perkotaan, kesenjangan kualitas pendidikan, serta kecenderungan komersialisasi pendidikan. Mengapa mahasiswa kependidikan perlu mempelajari sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi pendidikan dalam konteks sosial yang luas. Sosiologi pendidikan mengeksplorasi hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, termasuk pengaruh faktor-faktor seperti kelas sosial, gender, etnisitas, dan kebijakan terhadap akses serta pengalaman pendidikan. Memahami dinamika kekuasaan, ketimpangan, dan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian pendidikan dalam konteks sosial membantu mahasiswa memahami struktur sosial yang berperan dalam menentukan hasil pendidikan, menyadari dan mengatasi isu penting berkenaan diskriminasi dalam pendidikan, baik berdasarkan status sosial, berdasarkan status ekonomi, gender, etnis, maupun latar belakang budaya. Merancang pendekatan pembelajaran yang lebih akomodatif, adil, dan memberdayakan siswa dari berbagai latar belakang. Kesadaran terhadap ketimpangan sosial. Sosiologi pendidikan membantu mahasiswa menghadapi tantangan pendidikan kontemporer seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan multikulturalisme. Mahasiswa dibekali untuk menganalisis dinamika sosial dalam kelas serta memahami bagaimana perubahan sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pendidikan. SDM unggul sebagai aset bangsa. Pendidikan menjadi faktor penentu utama kemajuan bangsa. Kini kemajuan suatu negara tidak lagi bergantung pada kekayaan alam, tetapi pada kualitas sumber daya manusia. SDM yang unggul hanya dapat dibentuk melalui pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, tenaga pendidikan memegang peran vital dalam mencetak guru dan tenaga pendidik yang berkualitas. Contoh nyata di dunia, Singapura dan Korea Selatan. Meskipun keduanya tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mereka mampu menjadi negara maju karena memiliki sistem pendidikan yang unggul dan SDM berkualitas. Sebaliknya, negara dengan kekayaan alam melimpah tetapi tanpa pendidikan yang baik, itu tidak akan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sejarah sosiologi pendidikan. Akar awalnya sejak zaman klasik dengan munculnya pemikir seperti Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan muslim dari Tunisia yang dikenal sebagai pelopor sosiologi. Ia meneliti masyarakat secara sistematis dan memperkenalkan konsep tentang dinamika sosial yang menjadi dasar penting dalam kajian sosiologi modern. Pada abad ke-19, Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi dan mengembangkan pendekatan positivisme dan mempengaruhi cara pandang ilmiah dalam mempelajari masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Perkembangan sosial pendidikan. Sosiologi berkembang menjadi ilmu terapan yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, salah satunya adalah pendidikan. Lahirlah cabang ilmu sosiologi pendidikan yang secara khusus menganalisis proses, fungsi, dan dinamika pendidikan dalam konteks masyarakat. Sosiologi pendidikan menyoroti bagaimana sistem pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial dan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk mobilitas sosial maupun reproduksi ketimpangan. Tokoh sosiologi pendidikan, Lester Frank Ward, memandang pendidikan sebagai sarana kemajuan sosial dan menekankan pentingnya peran negara serta kebijakan publik dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Ia mengkritik ketimpangan dalam sistem pendidikan yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Emil Durkheim
memberikan kontribusi besar dalam meletakkan dasar sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, menekankan bahwa pendidikan berperan dalam integritas sosial dan pembentukan kesadaran moral. Melalui pendidikan, nilai-nilai dan norma sosial diwariskan dari generasi ke generasi dan pada akhirnya menciptakan solidaritas sosial dalam masyarakat. Tokoh sosiologi pendidikan Max Weber menyoroti hubungan antara pendidikan dan birokrasi. Pendidikan di kota cenderung lebih rasional dan formal dibandingkan dengan pendidikan di desa yang lebih tradisional. Melihat adanya kaitan antara nilai-nilai budaya dan sistem pendidikan dalam suatu masyarakat. Tokoh sosiologi Robert Coleridge, pendidikan merupakan bagian dari proses sosial yang luas, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pendidikan serta bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Pengertian sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang menggabungkan dua konsep utama, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi adalah studi tentang perilaku sosial, struktur dan dinamika masyarakat, serta interaksi antar individu dalam kelompok sosial. Pendidikan adalah sebuah pembelajaran yang bertujuan membentuk individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya. Dengan demikian, sosiologi pendidikan menjadi disiplin yang mempelajari bagaimana pendidikan berfungsi dalam struktur sosial, termasuk pengaruh faktor sosial yang seperti kelas, ras, gender, dan institusi terhadap proses pendidikan. Pandangan para ahli. Nasution melihat sebagai upaya untuk mengembangkan kepribadian individu. Jainuddin Maliki menyoroti hubungan antar institusi sosial dan proses pendidikan. E.G. Paine menekankan pada kontribusi pemahaman yang mendalam terhadap pendidikan bagi para guru. F.G. Robbins bahkan menyebut pendidikan sebagai bentuk sosiologi khusus. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Menurut Bruckfer, hubungan antara sistem pendidikan dan sistem sosial lain, hubungan sekolah dengan komunitas, hubungan antar individu dalam sistem persekolahan, pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Dalam konteks keluarga, pendidikan dianggap sebagai perpanjangan sosialisasi primer. Dalam sistem ekonomi, pendidikan berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja. Pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan politik, menjadi sarana pelestarian dan penggambaran budaya. Fungsi sosial sekolah, peran orang tua, kerjasama dengan lembaga lokal, serta keberadaan sekolah sebagai pusat komunitas menunjukkan keterlibatan sosial dalam pendidikan. Lingkungan sosial dan budaya sekitar sekolah turut membentuk iklim sekolah dan pendekatan pendidikan. Hubungan antara manusia di sekolah seperti interaksi guru dan siswa, hubungan antar siswa, dan dinamika antar guru adalah faktor penting dalam menentukan aktivitas pendidikan. Kesimpulan, pendidikan bukanlah entitas netral atau terpisah dari masyarakat. Pendidikan adalah fenomena sosial yang tumbuh, dipengaruhi dan mempengaruhi struktur sosial, nilai-nilai, serta perubahan dalam masyarakat. Dengan memahami sosiologi pendidikan, mahasiswa kependidikan dibekali kesadaran kritis, kemampuan analitis, dan perspektif luas untuk menjadi pendidik yang mampu mendorong transformasi sosial. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.